Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Massalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa melanjutkan lagi kajian kita di kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Syekh Zaini Ad-Dahlan. Dan hari ini kita akan membahas seputar materi yang penting dan sering dijumpai dalam kitab-kitab, yaitu tentang bab ismu syartin, isim syarat. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari jawazim. Jawazim terhadap fiil mudhari. Dan kita tahu bahwasanya jawazim merupakan salah satu khosois atau kekhususan yang hanya dimiliki oleh fiil. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui bahwasanya jawazim itu punya tiga fungsi atau punya tiga peran. Peran pertama dia mensukunkan terhadap fiil-fiil yang sahihul fiil sahihul akhir, yang sahih belakangnya. Dia menghilangkan nun untuk af'alul khamsah dan dia menghilangkan huruf ilat untuk fi'il mu'talul akhir. Nah, itu merupakan tugas yang dimiliki oleh jazm. Nah, berikutnya amil jazm itu kita bagi menjadi dua kemarin. Ada yang menjazmkan satu fi'il, contohnya dalam lam, alam, lama, alam, alama, lamu, lamu amri wa du'a, dan alam ya afan lamul lamul amri wa du'a dan lamul amri wa du'a dan la nahiyah wa du'a. Nah, adapun jawazim yang menjazmkan dua fiil, insya Allah kita akan menjadi pembahasan kita hari ini. Dan insya Allah kita akan coba satu persatu kupas secara apa yang ada di dalam kitab ini. Sok silakan Pak, dimulai dari kata summa akhadha. Summa akhadha. Aina bisa cuma akhda. Nih, summa akhadha. Oh, nah. Bismillah. Qala mu'alif. Thumma akhda yatakallamu alama yujajamu fi'laini. Ya jazim, Faqala ya ma yajjim ya fi'laini. jazim. Pakola. Ya. Fa fi'laini. Nah. Faqala wa in. Wahia harfun yujajamu fi'lainil awalu fi'il sarti wasani jawabuhu wajazauhu nahwu in yakum zaidun yakum amrun fayakumul awalu majjumun bi'in ala anahu fi'la syarti wasani majjumun biha aidon ala anahu jawabahu wajazauhu wama Barakallahu fiik. nahwu. Cukup, Pak. Cukup. Ya, di sini musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu memulakan pembahasan amil jawazim yang menjazmkan dua fiil. Oke. Tsumma akhadha yatakallamu ala ma yajzimu fi'laini. Faqala wa in wa hiya harfun yajzimu fi'laini. Diperhatikan dan dicatat ya.
untuk Mbak dan Mbak Wahida dan juga Pak Nana, bahwasannya amil jazim yang menjazmkan dua fiil itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada yang bentuknya harfun. Kedua, ada yang bentuknya ismun. Yang bentuknya harfun adalah in dan izma. In dan izma. Itu yang dia bentuknya berupa harfun. Yang kedua, bentuknya berupa ismun. Mana aja Ustadz yang bentuknya ismun? Yang bentuknya ismun adalah selain in dan izma. Selain in dan izma, semuanya ismun. Apa konsekuensinya Ustadz kalau misalkan dia harfun? Apa konsekuensinya kalau dia ismun? Oke. Konsekuensinya, kalaulah si amil jawazim ini harfun, dia tidak punya mahal i'rab. Artinya harfun la mahal laha min i'rab. Dia tidak ada tempat di i'rabnya. Dia hanya seperti huruf biasa saja. Oke. Adapun ketika kita menganggap amil jawazim ini adalah ismun, maka dia punya tempat pada i'rab. Yang mana nanti fi'il ataupun amil jawazim ini bisa menjadi mubtada, bisa menjadi apa namanya maf'ulun bihi, bisa menjadi mudhofun ilaih ataupun mudhof lah katakan, majrur kalau kata maksud saya. Bisa menjadi zorfiyah dan teman-temannya yang lain dengan syarat dan ketentuan nanti yang akan berlaku. Oke, sampai sini coba ada yang ketinggalan dalam penjelasan saya. Sebelum masuk ke contoh rasanya belum terlalu jelas Ustaz. Ya, yang isim terutama Ustaz. Taib. Nanti ya kita ketemu di contohnya. Oke. Sekarang kita sampaikan di pembahasan pertama kita. Bahwasanya in merupakan harfun ya jazimu fi'lain. Dia merupakan harfu syartin. Al-awwalu fi'lu syartin wasani jawabuhu wa jazauhu. Contohnya, in yakum zaidun, yakum amrun. In harfu syartin, yakum fi'lu syartin majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun. Zaidun fa'iluhu, fa'ilnya. Yakum merupakan jawabu syartin. Majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun. Amrun adalah fa'ilnya. Terus di sini sebutin fayakum al-awwal majzumun bi'in ala annahu fi'lu syartin wasani majzumun biha. Maksudnya di sini adalah bi'in. Aidon ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalaulah dia itu apa namanya is harfun. Yuk, yang kedua Pak. Wama gitu. Wama nahwu ma taf'al af'al. Wama ismu syartin jazimun yujjamu fi'lainil. Awwalu fi'lu syarti wasani jawabuhu wa jazauhu. Fataf'alul awalu majjumun biha ala annahu fi'lu syarti wasani aidon majjumun biha ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Barakallahu fiik. Yuk, coba nih. Tadi saya sampaikan, mungkin tadi Pak Rudi belum dengar, bahwasannya amil jawazim yang menjazmkan dua fiil ada yang berupa harfun, ada yang berupa ismun. Kalau harfun dia tidak ada tempat pada i'rabnya. Kalau ismun dia ada tempat pada i'rabnya. Terus di sini kita diberikan contoh ma taf'al af'al. Di sini musonif kita bilang fama
adalah ismu syartin jazimin. Ya jazimu fi'laini al-awwal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Fataf'al, taf'al tadi ini adalah majzumun bi ma ala annahu fi'lu syartin wa tsani aidha majzumun bi ma ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Pertanyaannya, Ustadz, kalau tadi Ustadz bilang ismun itu punya tempat, lalu apa i'rab pada ma ini? Jawabannya, i'rab ma pada kalimat ini adalah sebagai maf'ulun bihi. Kok bisa Ustadz? Misal gini, kita bilang, apa-apa yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Apa-apa yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Berarti aku melakukan apa ya? Aku melakukan tulisan ataupun aku mengerjakan PR. PR itu kan masuk ke dalam kalimat apa-apa, ya ta? Jadi aku mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR, maka aku akan mengerjakan PR juga. Nah, kalimat ma di sini adalah sebagai maf'ulun bihi. Dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, inilah yang saya maksud bahwasannya ma di sini dia punya mahal i'rab. Dia punya mahal i'rab. Dia bertindak sebagai maf'ulun bihi dari kata taf'al ini. Jadi kalau kita balik, taf'al PR, taf'al ma af'al. Kamu mengerjakan PR, aku juga akan mengerjakan PR. Atau kamu mengerjakan PR, aku juga mengerjakan. Nah, lebih gitu ya. Ini ma di sini maknanya adalah apa-apa. Dan dia bertindak sebagai maf'ulun bihi. Nah, gitu. Coba Pak Nana dan Mbak Wahidah kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ada sedikit Ustadz. Tadi kan disebutkan di atas tuh apa yang namanya menjajemkan dua fiil itu adalah in dan izma. Kalau ini yang wama yang mana Ustadz? Harfun. In Iya dan yang menjajemkan izma harfun. Oh ini isi maksudnya Ustadz ya? Si isimnya ini yang menjazmkan karena dua dia fiil. posisinya sebagai maf'ul bih, jadi dia masuk ke dalam isi maksudnya itu Ustaz. Enggak gini, Kan kalau dia secara huruf aja ma itu kan sebenarnya seperti apa ya? Uh, ya nggak terlihat isimnya maksudnya gitu. Dia masuknya gini, setelah di dalam jumlah ya Ustaz ya. Gini, dia itu sebenarnya bentuknya isim, tapi isimnya isim mabni satu. Nah, isimnya dia itu menjazmkan dua fiil. Baik. Nah, terus kalau kita bilang dia isim, berarti isim kan ada tempat di i'rabnya. Lalu apa i'rabnya ini? Sedangkan sementara di saat yang sama dia adalah harfu jazmin atau isim syarti jazmi. Ya, dia ismu syarti jazim. Di saat yang sama, karena dia bentuknya isim, maka dia punya tempat i'rab. I'rabnya apa kalau gitu? I'rabnya i'rab mahali. I'rab mahali tempatnya adalah menempati tempatnya maf'ulun bihi, yaitu mansub. Jadi Itu ini maf'ul bih dari taf'al atau dari af'al Ustaz? Maf'ul bihi dari taf'al. Dari taf'al. Mafhum sampai sini Pak. Nah, insyaallah. Oke. Pak dari Mbak Wahidah sendiri ada diskusi belum? Nah, ini kalau ada kita lanjut nih. Ada ya? Oke, ya, baik. Ada ya? Paman Ustaz ya. Terus kalau Waman, misalnya ditanya, nah, Afan. Saya tambahin lagi ininya, apa namanya? Contohnya, kalau misalkan dia jadi mubtada misalnya. Afan, kalau dia jadi maf'ul bihi misalnya. Jadi maf'ul bihi. Misalnya, ma tata'alam yufidka. Ma tatakalam yufidka. Apa-apa yang kamu pelajari seperti itu, pasti dia akan, nah gitu ya,
pasti dia akan bermanfaat padamu. Jadi ma di situ selain dia itu menjazmkan dua fiil, dia menjadi bertindak sebagai maf'ulun bihi. Ya, ma tata'alam, apa-apa yang kamu pelajari, yufidka, maka pasti akan bermanfaat. Jadi ma di situ Kalau contoh selain matakro, akro bisa nggak? Matakro, bisa, akro. bisa, bisa, bisa Jadi sekali. maf'ul bih juga Ustaz ya. Maf'ul bihi juga. Oke, sampai sini paham? Oke, contoh lagi misalnya. Yang dia ketika jadi majrur misalnya. Alamatanam anam. Bagaimanapun bentukmu tidur gitu loh, kurang lebih ya. Alamatanam anam. Jadi di situ ma di situ bertindak sebagai majrur karena ada isim, karena ada harfu jarin. Nah, tapi di situ dia bukan menjadi maf'ul bihi, melainkan menjadi majrur. Nah, itulah contoh kedua dari uh, yang bentukan kalau dia itu adalah majrur dari ma itu. Selain dia jadi maf'ul bihi. Ya, ini dua contoh dari yang tadi saya katakan. Oke. Kalau alama itu jadi masuk ke mana Ustaz? Muta'aliknya Ustaz. Masuk ke muta'aliknya dia mahzuf berarti. Mahdub, takdir. Sebentar Pak. Pilih Ustaz Alam. ya. Oh, enggak. Alamat tanam dia muta'aliknya ke tanam, ke kalimat anamnya itu, tanamnya itu. Muta'aliknya ke Oh, kalimat ke depannya tanam. Ustaz ya. Alama, tanam, anam. Ya, tanam. Ya. Oke, ya. Stop, lanjut Pak. Ustaz, apa mau nanya? Silakan. Itu tadi kan ma itu termasuk ke isim ya Ustaz. Kalau Betul. masuk ke isim, kan itu cuma ada dua huruf. Nah, berarti isim itu ada yang kurang dari tiga huruf gitu ya Ustaz. Betul, betul. Ada yang kurang dari itu. Jadi yang pernah saya katakan dulu ke teman-teman, bahwasanya isim itu minimal tiga huruf, itu goliban aja, Mbak. Apa ya, sebagian besar aja. Sebagian besarnya memang tiga huruf atau lebih. Tapi ada ternyata memang isim yang dibentuk dari dua huruf. Contohnya adalah ma ini. Dan man ini juga. Man. Ini adalah isim juga. Nah, jadi tiga huruf itu golibannya aja. Secara garis besar isim itu terbentuk dari tiga huruf. Ada nggak yang kurang dari itu? Ada. Contohnya ma. Tapi isim nggak pernah ada yang dia itu terbentuk dari satu huruf. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada isim yang terbentuk dari satu huruf. Gitu. Nah, ada lagi diskusi, silakan. Oke, nggak ada? Oke, baik. Ustaz, Uh, eh, ada lagi? nanya yang contoh, Uh, nanya lagi ya Ustaz. uh, Yang tadi contohnya mata alam yuhibbaka. Nah, itu berarti manya itu maf'ul dari siapa Ustaz? Yuhibbaka gitu ya. Yufidka. Ma-nya itu siapa gitu? Maf'ul dari siapanya? Maf'ul dari tata alam. Tata alam. Apa-apa yang kamu pelajari, jadi kamu mempelajari apa-apa, pasti itu akan bermanfaat bagimu. Jadi ma di situ menjadi maf'ul bihi dari kata tata alam. Berarti ini ya Ustaz. eh maf yang menjadi ma itu menjadi maf'ul bih dari fiil yang pertama gitu ya Ustaz. Menjadi fi'il yang pertama, betul. Ya, Ustaz. Sama kayak ini. Ini menjadi fi'il bagi kalimat taf'al. Ini menjadi mani menjadi fi'il dari kalimat taf'al. Jadi kamu mengerjakan PR, aku mengerjakan. Nah, kamu mengerjakan PR, aku mengerjakan. Kurang lebih gitu. Jadi kan syaratnya itu gini loh. Asasnya syarat itu gini. Jumlah pertama menjadi penyebab
dari tindakan jumlah kedua. Jumlah pertama menjadi penyebab dari tindakan jumlah kedua. Berarti yang disebut ini ada sebuah tindakan dan ini dikenai tindakan tersebut. Berarti ketika jumlah pertama bilang, maka terjadi jumlah kedua. Terus seperti itu. Dan begitulah kurang lebih filosofi ataupun hal yang paling mendasar dari namanya jumlah syartiyah ini. Karena jumlah syartiyah itu pasti ngomongin dua hal. Ngomongin soal jumlah awal ditambah dengan jumlah kedua. Nah, itu disebut sebagai namanya jumlah syartiyah. Ada syaratnya dan juga ada jawabnya atau jazaknya. Itu disebut sebagai namanya jumlah syartiyah. Silakan kalau ada lagi diskusi. Sudah? Oke, baik. Yuk, Pak Nana lanjut lagi, Pak. Apaan? Waman nahu man yakum akum ma'ahu. Man yakum akum ma'ahu. Faman ismu syartin jazimun yujjamu fi'laini. Fayakumul awwalu majujumun biha ala annahu fi'lu syarti. Wathani aidan majujumun biha ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Barakallahu fiik. Yang kedua, man. Man di sini ismu syartin, berarti isim juga, Pak. Isim. Nah, man yakum akum ma'ahu. Sesiapa saja yang berdiri, sesiapa saja yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Nah, kalau begitu. Sesiapa saja yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Nah, ini kira-kira man jadi apa nih? Ada yang bisa tebak? Man jadi apa? Maf'ul bihi? Mungkin nggak maf'ul bihi? Bukan, Ustaz. Bukan, oke. Man yakum akum ma'ahu. Kira-kira mannya jadi apa? Mubtada, Ustaz ya. Mubtada. Barakallahu fiik. Mubtada. Betul. Mubtada. Dia jadi mubtada. Oke. Nah, jadi di sini berarti dia man di sini sudah kita bisa langsung, dan lagi-lagi nih, golibannya man kalau dia di awal pasti dia jadi mubtada. Cara golibannya dia bisa jadi mubtada. Baik. Ustadz, mungkinkah Ustadz kalau man itu nanti dia bisa menjadi maf'ul bihi? Mungkin sekali. Itu nanti gimana Ustadz? Nanti ada di bab namanya babul istighol. Babul istighol. Babul istighol itu adalah posisi di mana satu isim dia punya dua i'rab. Contoh misalnya, man tukhosimhu ukhosimuhu. Barang siapa yang dia itu bersengketa dengannya, maka aku akan sengketa dengannya. Pertanyaannya, man di sini jadi apa? Nah, ulama bilang di situ, kalau ketika contohnya man tukhosimhu ukhosimhu, maka man di situ kamu boleh mengirob mutada dan kamu boleh mengirob sebagai maf'ulun bihi. Tapi di situ man di situ kena babul istighol. Jadi dia punya dua i'rab secara bersamaan. Nah, dalam hal itulah nanti man di situ punya dua i'rab. I'rabnya bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada. Nah, itulah. Ya. Oke. Yuk, sampai di sini ada diskusi terkait tentang man. Kalau yang punya dua i'rab itu kita pilihan atau apa Ustaz ketika kita menentukan i'rabnya? Pilihan. Oke, yuk lanjut. Yuk. Mahma. Wa mahma. Artinya sesiapa saja ya artinya ya. Sesiapa saja gitu ya. Sesiapa saja, kalau ini apa-apa gitu ya. Kalau dalam bahasa kita. Terus. Wa mahma nahwu mahma taf'al af'al. Wa mahma ismu syartin jazimun. Wa taf'al awalu majjumun biha ala annahu
fi'lu syarti wasani kadalik ala anahu jawabuhu wa jazauhu. Nah, kalau ini adalah yang ketiga, mahma. Berarti dia mahma termasuk isim. Jadi, apapun yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Nah, berarti mahma di sini bertindak sebagai apa kira-kira? Maf'ulun bihi. Mahma di sini karena dia isim, dia pasti punya mahal. Mahalnya apa? Maf'ul bihi. Jadi, apapun yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Berarti sesuatu yang dikenai pekerjaan itu adalah maf'ul bihi. Berarti yaitu adalah kalimat mahma ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan melakukan. Ini contoh dari kata mahma. Oke, mudah ya insya Allah ya. Terus lanjut Pak. Wa idma. Wa idma hiya harfun mislu in nahwu idma yakum zaidun yakum amrun wa i'rabuhu ka i'rabi misalu in wa Misalin. qad in wa qad taqdimu wa ay nahwu Waqad taqaddama. wa qad taqaddama afan wa Ah, qad baik. taqaddama wa Baik, ayu itu Pak. nahwu. Nah, Apa Pak? Ya. Berikutnya. Nih, idma adalah harfun. Tadi saya bilang di awal bahwasanya idma itu merupakan apa? Saudara dari in, yaitu sama-sama harfun. I'rabnya juga sama. Pertanyaannya, artinya sama nggak? Kalau secara bahasa kita, idma itu artinya tuh kalaulah, jika gitu loh. Kalau bahasa kita. Nah, kalau dalam hal ini, jika Zaid berdiri, maka Amr juga berdiri. Nah, jadi kalau secara zatnya dia itu sama-sama harfun, tapi secara makna mungkin agak beda antara in sama idma. Agak beda. Mungkin kalau in itu kalau ya gimana ya? Kalau dibilang sama ya sama kalau bahasa kita, kalau dibilang beda ya kadang juga ada bedanya gitu. Hanya bedanya di situ beda pemaknaan saja. Kadang dimaknai jika, kalaulah, jikalah. In juga pun meskipun dia sama juga ya kadang kita maknai sebagai jika dan juga kadang kita maknai sebagai kalau. Jadi sampai sini kita bisa bilang kalau secara zatnya dia mungkin sama dengan in, tapi secara maknanya mungkin agak berbeda sedikit dengan in pada kalimat idma ini. Jadi dia harfun dan dia tidak ada mahal pada i'rabnya. Itu. Oke, bisa dipahami ya dari kata idma ini. Baik, yuk. wa ay nahwu ayan tadrib adrib fa ayan ismu syartin jazimun wa ma ba'dahu majjumun bihi ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Barakallahu fiik. Nah, yang ketiga adalah ai. Nah, ai ini unik. Dia bisa masuk, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ulun bihi, bisa menjadi majrur. Contoh ketika kita menjadikan mubtada misalnya. Ayu rajulin yusbah fit tayyar yughrib. Siapapun orang, ayu rajulin, nah tulis ya, ayu rajulin yasbahu fit tayyari, fit tayyari, siapapun orang yang berenang di dalam arus ataupun melawan arus, yughrib, pasti dia akan tenggelam. Nah, perhatikan kata ai di situ itu selain fungsinya adalah menjazmkan fiil yasbah dan yughrib, di saat yang sama dia i'rabnya adalah mubtada. Sebagai mubtada. Jadi ai di sini bertindak sebagai mubtada. Oke. Contoh yang sebagai maf'ul bihi. Nah, ini contohnya. Ayyan tadrib adrib. Jadi ayya rajulin tadrib adrib.
siapapun orang yang kamu pukul, aku akan memukulnya juga. Ayyan Ustaz tadrib apaan? adrib. Ayu rojulu ayu rojulin Ustaz. Ayya rojulin. Afwan. Ayya Ya, rojulin rojulin. Ustaz. Ya, nggak boleh Ayya rojul nah, rojulin. maksud. Nah, Ayya rojulin tadrib adrib. Siapapun ayya orang yang rojulin Ustaz apaan? ayya rojulin tadrib Nah, adrib. Siapapun orang yang kamu pukul, aku akan pukul juga. Nah, di sini menggunakan tanwin, ini namanya tanwin iwat. Iwat anil kalimat. Jadi kalau misalkan ada macam-macam tanwin, di antara tanwin itu adalah tanwin iwat. Tanwin iwat ada 3. Iwat anil kalimah, iwat anil jumlah, dan iwat anil harfun. Nah, dalam hal ini iwat anil kalimah. Jadi apa namanya takdirnya atau perkiraan tafsirnya ayya rojulin tadrib adrib. Jadi ada kalimat rojulin yang terhapus, yang tersembunyi. Nah, ini digantikan dengan tanwin. Nama tanwinnya adalah tanwin iwat. Iwat anil kalimat. Ya, ayat rojulin tadrib adrib. Nah, di sini dalam hal ini ayan irobnya sebagai apa namanya maf'ul bihi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya ayun pada majrur. Contohnya fi ayyi makanin tadhhab azhab. Fi ayyi makanin tadhhab azhab. Ayyi di situ di saat yang sama apa dia punya pekerjaan menjazmkan 2 fiil tadhhab dan azhab, tapi di saat yang sama dia punya tempat i'rab. Apa i'rabnya? Majrur. Siapa yang majrurkan? Fi ayyi makanin tajlis atau tazhab azhab. Nah, dalam hal itu ai adalah atau bertindak sebagai majrur. Tersebab ada fi dan di saat yang sama dia menjazmkan 2 fi. Oke, sampai di sini ada diskusi. Silakan kalau diskusi. Ya, Ustaz. Nah, Ini mau ayu ini biasa kan jadi mudhof, Ustaz ya. betul dan selalu mudah dan selalu mudah. Saya mau tanya tentang ini ma di ayu itu ya, seperti ayyumam ro'atin misalkan itu ayyumam ayu kemudian ma kemudian imro'ah. Nah, ini ma ini tidak menghalangi mudhof ilaih atau menghalangi Ustaz? Tidak menghalangi. Tidak ya. Menghalangi mudah ilaih. Tidak menghalangi, Pak. Itu Ustaz ya. Tidak menghalangi. Berarti beda dengan ma dengan seperti di innamal mu'minuna, beda dengan itu ya. Betul. Beda. Itu namanya ma makfufah apa masalahnya? Makfufah. Seperti itu. Betul. Ya itu kalau itu menghalangi dia. Iya, kalau ma ini ma apa? Kalau ini tidak menghalangi ini ya. Iya. Ayyumam ro'ah. Jadi imro'ahnya itu nanti dibaca ayyumam ro'at. Mamro'atun dong, Pak. Ayyumam ro'atun gitu. Jadi terhalang gitu. Oh, maksud Pak Rudi itu apa? Apakah ma di situ itu menghalangi kasrohnya bagi si imro'ah gitu? Iya. Oke. Kalau dalam hal itu berarti dia menghalangi, Pak. Menghalangi dia. Menghalangi. Berarti ayyumam ro'atun gitu. Iya, ayyumam ro'atun. Ya karena ya ketika ya kayak di itu kan banyak ayyumam ro'atin ya, seperti di kitab buku dulu Jen. Yang baca itu kan ayyumam ro'atin ya seperti kayak gitu. Ya,
saya teringat dengan ini innamal mu'minuna. Nah, itu kan harusnya Ya, innal mu'minina gitu kalau tidak ada ma. Kalau ada betul. ma innamal mu'minuna. Nah, saya jadi teringat itu, maka bagaimana di sini gitu ketika ayyumam ro'atin, ya kalau ayyum ro'atin kan itu udah pasti gitu ya. Nah pas Hmm, ada saya jadi ragu ini ayyumam hmm. ro'atin atau ayyumam ro'atun gitu. Oke. Jawaban saya saat ini adalah ayyuma mro'atun. Gitu. Hmm. Karena madis itu kalau kita jadi gini, apa ya? Saya juga apa namanya masih agak ragu apakah isi mabni itu bisa memudofkan juga gitu. Memudof alaikan kalimat setelahnya. Karena sejauh yang saya tahu madis itu pasti harokatnya adalah domah dan dia tidak bisa menjadi memudofkan kalimat setelahnya atau menjadikan idofah isim setelahnya. Itu yang sejauh ini yang sering saya pakai gitu, yang saya ketahui juga. Nah, kalau nanti ada coba saya tanya lagi dan saya diskusikan lagi. Kalau misalkan nanti ada jawaban yang berbeda, saya sampaikan. Iya iya. Tapi sejauh ini tadi gitu ya Pak ya, ayyuma mro'atun, bukan ayyuma mro'atin. Itu dulu jawaban dari saya untuk sementara ini. Nah, ada lagi yang lain silakan kalau Gigi. Ada ya? Oke, yuk lanjut Pak Nana, lanjut Pak. Mata ya Ustaz ya. Mata. Wa mata nahu mata takul akul. Huna akul au pakai mad Ustaz hamzahnya, pakai au Iya, alifnya. akul. Enggak ada hamzah Ustaz Panjang. ya. Akul. Kalau akul biasanya langsung alif kasih mad panjang Ustaz. Ya, biasanya alif betul. Biasanya alif. Cuman di sini mungkin musonif apa namanya percetakannya ingin lebih jelas lagi supaya jadi makanya pakai alif. Oh, nah Ustaz. Mata takul akul. Famata ismu syartin jazimun wama ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini mata takul akul. Kapanpun kamu makan, aku akan juga makan. Mata di sini jadi apa kira-kira? Ada yang bisa menebak? Dia ismun, tadi kan Mata ismun. ismun. Nah, Maf'ul i'rabnya apa bih Ustaz. i'rabnya? Maf'ul bih. Kurang tepat. Takul. Jadi maf'ul apa? Maf'ul fi. Oh, maf'ul bih. Zorof. Maf'ul fi. Kan kapan? Nah, Nah, Ustaz. kapanpun kamu makan, aku akan juga makan. Jadi maf'ul fi di sini. Jadi zorfiyah. Zorfiyah ada ta'aluknya Ustaz. Ada. Zorfiyah sama seperti harful jar. Dia ada ta'aluk. Ta'aluknya mana? Ta'aluknya ta'kulin. Ta'aluknya adalah ta'kulin. Itu ta'aluk dari zorfiyah. Oke, lanjut Pak. Ayyana. Wa ayyana nahu ayyana ma ta'dal a'dal. Ya, Fa ayyana ismu syartin jazimun wa ma jaidatun wa ma zaidatun wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. oke, yuk. Ayyana. Ayyana mata'dil ta'dil. Oke, ma di sini ma ziyadah ya. Ma-nya ma ziyadah. Ma tambahan. Jadi ma tambahan jadi dia harfu ziyadah. Harfu ziyadah. Selalu ada di ayyana Ustaz ya. Kalau ada di ayyana nih, ya, wa ma zaidatun. Jadi dia cuma zaidah aja. Nggak ada pengaruh. Ayyana ta'dil dimanapun ya. Atau ya kapanpun. Ayyana, iya, kapanpun juga bisa di mana. Kapanpun juga bisa di mana. Kapanpun. Kapanpun
kapanpun kamu berbuat adil, maka aku juga akan adil. Iya. Ayyana di sini juga sebagai maf'ulun bih atau dzarfiyah. Ya, yuk lanjut. Aina. Wa aina nahwu ainama tanzil anzil. Fa aina ismu syartin jazimun wa ma jaidatu wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa Ah, jajauhu. barakallahu fiik. Aina juga pun sama. Sama seperti ayana dzarfiyah juga dia. Dan ma-nya adalah zaidah juga, tambahan. Tanzil, anzil. Nah, jadi dimanapun kamu berada, gitu ya. Nazala di sini bermakna berada. Dimanapun kamu berada, aku juga akan berada di situ. Nah, saf, manfa. Anna. Wa anna nahwu ana tastakim tarjah. Fa ana ismu Tarbah. syartin tarjah. Tarbah. An Tarbah. eh Tarbah. apa Ustaz? Tarbah. Ana tastakim tarbah apa Ustaz? Ah, Fa ana ismu syartin jazimun wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jawauhu wa jazauhu apa? ah. Di mana kamu, dimanapun kamu istiqomah, kamu akan beruntung. Nah, anna di sini artinya adalah dimanapun. Dimanapun kamu istiqomah, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan atau akan mendapatkan rembuh. Ana di mana aina Ustaz ya? Anna di mana aina. Ya, ya. Terakhir, hai tuma. Wa haitsuma nahwu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu Lakallahu. najahan. Ah, Wa haitsuma Pakai ismu syartin jazimun wa tastaqim fi'lu syartin wa yuqaddar wayukot. jawabuhu. Barakallahu fiik. Nih, jadi ini adalah potongan syair. Hai itu mata stakim, dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan. Allah akan mentakdirkan atau membuatkan kepadamu sebuah kesuksesan. Dimanapun kamu istiqomah, Allah akan menakdirkan untukmu sebuah kenajahan, sebuah kesuksesan. Jadi hayatuma juga diirab sebagai zorfiyah juga. Ya, lanjut Pak. Wa kaifama al jazimu biha falahul kufiyun wa waman ahu al Mana'ahu. basariyun wa mana'ahu Mana'ahu. al basariyun. Bas, Misaluhu kaifama basriyun. tajlis ajlis. Wa Basriyun Pak. kaifama ismu syartin jazimun wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Oke, ya perhatikan. Di sini kaifama. Kaifama menurut ulama Kufah itu ya al jazmu biha. Qalahul kufiyun. Orang-orang Kufah menganggap kaifama itu adalah dia menjazmkan. Sedangkan orang Basriyun bilang wa mana'ahu dan meniadakan kejazman tersebut orang-orang Basriyun, bukan Basriyun Pak. Basriyun. Asriyun. Tuh. Misal kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku akan duduk. Kaifama itu kalau kita maknai sebagai bagaimanapun kamu duduk, maka aku akan duduk. Terakhir, wa idza fi syi'ri khasatan. Wa idza fi syi'ri khasatan hada zaidun ala samaniyati isri wa sumi'al jazimu bi idza fi sya'ri la fi nasri wa mimma sumi'a qaulus syair wa idza tusibka khasasatun fatahammal. Terus Fatusiba fi'lu syarti wa jumlat
wa jumlatun tahammil jawabuhu. Fa'al fa'u rabitatun li jawabi wa tahammali fi'lu amrin mabniun ala sukuni muqaddarin mana min duhuriha istigolul muhmil biharokatir rawiyi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barakallahu fikih ya. Dan idza itu kalau kita ketahui idza itu artinya itu syarat, fi'il syarat. Dia adalah isim syarat apabila. Tapi dalam syair idza itu bisa bermakna menjazmkan dua fi'il. Contohnya adalah kalimat wa idza tusibaka khososatun fatahammali. Tapi kita baca dulu. Hadza zaidun. Ini merupakan tambahan ala samaniyata asyara atas 18. Samaniyata asyara. Oke, wasumi'a dan diperdengarkan atau ulama telah mendengar langsung dari orang Arab. Al-jazmu bi idza, yaitu menjazmkan dengan idza. Fi syi'ri, di dalam syair, la fi nafri, dan tidak dalam prosa. Dalam syair tapi juga dalam prosa. Wa mimma sumi'a, dan yang pernah diperdengarkan dari orang Arab adalah qaulu syair, perkataannya para penyair. Jadi ini disebut sebagai namanya adalah bait kedua. Bait kedua. Sedangkan bait saudarnya atau bait pertamanya adalah istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Perlihatkanlah kekayaanmu atas apa-apa yang telah Allah memberikan kekayaan kepadamu. Wa idza tusibaka, dan kalau musibah itu, dan kalau terjadi sesuatu kepadamu, apa itu? Khososotun, berupa bencana, fatahammali, maka kamu harus bersabar. Idza di sini adalah menjazmkan satu fi'il, menjazmkan dua fi'il. Tusibka. Nah, aslinya adalah asoba yusibu isobatan. Nah, karena dia menjazmkan jadi tusibka. Khososatun menjadi fa'ilnya dari kata tusib. Oke. Fatahammal, adanya fa di sini tersebab tidak tatobuknya, tidak serasihnya, tidak sepadannya antara fi'il mudhari dan fi'il amr. Atau fa juga itu ada sebagai robit, sebagai pengikat. Karena jawab dari syarat itu bukan fi'il mudhari. Bisa jadi isim, bisa jadi fi'il yang dia itu naqis, dan teman-temannya yang lain. Nah, fa di sini tugasnya adalah untuk mengikat karena jawabnya bukan dari fi'il mudhari, tapi di sini fi'il amr. Nah, makanya disebutin sebagai ada fa-nya, fatahammali. Nah, jumlah fi'il amr ini dan fa'ilnya itu menempati tempatnya jawabu syartin. Gitu. Menempati tempatnya jawabu syartin. Menempati tempatnya jawabu syartin. Harusnya kan berarti kan secara tarkibiyah ini merupakan jawaban atas kalimat idza tusibaka. Hanya saja secara i'robiyah, i'robnya ini dia merupakan fi'il amr. Mabni ala sukun. Kok dia kasrah Ustaz? Muqaddarun. Dia dikira-kira. Kenapa? Mana amin zuhuriha istighalul mahal. Karena tersibukannya dia biharokati rawi. Harokat rawi itu harokat yang khusus pada akhir dari sebuah syair. Itu namanya harokat rawi. Nah, selain rawi, nanti juga ada namanya wasol, ada namanya khuruj, ada namanya ridaf, ada namanya ada namanya ridaf gitu. Nah, itu semua
dipelajari namanya ilmu qafiyah. Ilmu qafiyah itu adalah ilmu tentang akhir-akhir dari sebuah syair. Itu apa ya? Maudhu'nya lah kalau saya bilang. Topik pembahasan ilmu qafiyah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir dari sebuah bait syair. Nah, salah satu istilah dalam ilmu qafiyah adalah harokat rawi ini. Harokat akhir dan namanya harokat rawi. Nah, ini disebut sebagai namanya harokat rawi. Nanti ada ridho, ada khuruj, dan teman-temannya yang lain. Nah, itu nanti dipelajari dalam namanya ilmu qafiyah. Wallahu ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala. Oke, tafadhol kalau ada diskusi sampai di pembahasan ini. Ustadz tanya Ustadz, Hmm. saya punya dari sejak awal saya memang tidak melihat adanya huruf fa Ustadz. Dari semua yang Hmm, huruf yang 18 itu semuanya tanpa fa. Tapi adanya fa betul. ketika ida saja ini. Ketika ida. Apakah Ah, memang ini khusus saja ketika ida Ustadz? Kenapa yang lain? Padahal kalau secara bahasa Indonesia kan maka. Ya kalau engkau berdiri maka saya berdiri. Kalau engkau minum maka saya minum. Kalau secara bahasa Indonesia ada makanya Ustadz. Tapi fa oh, ini munculnya ketika ida saja Ustadz. Gimana Ustadz? ah. Kalau ditanya kenapa ya, belum bisa jawab deh Pak, belum bisa jawab. Cuman kalau yang bisa saya jawab itu memang apa ya? Karena ida itu apa? Karena fa itu ya kebiasaannya ataupun orang Arab biasa menggunakan fa itu pada jawab iza dan tidak menggunakan pada harfu syartun yang lain. Kalaulah pada harfu syartun yang lain itu tersebab karena fiil syaratnya dan jawab syaratnya itu tidak tatobuk atau tidak munasabah, tidak ada keserasian. Misalnya fiil syaratnya fiil mudhari, jawabnya adalah jawab dengan isim misalnya. Tuh. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan fa. Tapi untuk kenapanya kok pas selalu iza dari kata lain, nah itu saya belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab. Nah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Iya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Dari Mbak Wahidah, dari Mbak Ulan, kalau ada diskusi silakan. Mau nanya Ustadz, Hmm. eh, itu apakah memang apa namanya yang jawabnya itu selalu setelah isim Ustadz, isim syarat. Coba lagi Mbak pertanyaannya Misalkan diperjelas dulu. gini, kan kayak misalkan kan ini menjazmkan dua fiil ya. Nah, Betul. apakah selalu beriringan gitu si dua fiil ini? Ataukah ada gitu Ustadz contoh lain misalkan yang fiil keduanya itu jauh gitu, berjauhan gitu Ustadz. Hmm, Ada nggak mungkin Ustadz? bisa, mungkin ada Mbak, ada. Hanya saja itu jarang. Jarang itu dalam artian tuh nggak jarang sekali ada fiil yang panjang banget terus baru ada jawabnya. Itu jarang sekali gitu. Kalau misalkan ada ya mungkin ada aja saja gitu. Misalnya, idza tusibka khososatun amron fil masjidi fatahammal. Misalnya gitu ya, misalnya. Tapi kalau misalkan panjang gitu kan. Idza tusibu, idza tusib, idza tusib khososatun amron fil masjidi fatahammali. Kalau musibah itu menimpa amron di dalam masjid, gitu ya, maka kamu harus apa tuh? Maka dia harus bersabar. Eh, Kan agak panjang tuh antara jawabnya sama isinya. Mungkin sekali. Eh, Hanya saja ke apa ya secara contoh mungkin untuk mempermudah dan untuk bisa memahami menggunakan fiil-fiil yang pendek yang mana rentan antara jawab dan syaratnya itu relatif pendek hanya dibedakan dengan fa'il saja. Itu mungkin Mbak, jawabannya yang bisa saya sampaikan. Oh ya Ustadz.
Nah, terus kalau yang tadi kaifama itu kan al-jazmu biha qauluhul kufiyun. Nah, itu kan Mm-mm. wa manahu basriyun. Nah, itu meniadakan apa maksudnya Ustaz? Gimana? Eh, Belum paham. Gini, orang Kufah menganggap kaifama itu menjazmkan dua fiil. Sedangkan Basriun itu tidak menganggap kalau kaifama itu menjazmkan dua fiil. Berarti dia di posisinya di mana kalau Basroh? Kalau Basra berarti nggak menggunakan kaifama. Dan dia nggak menganggap kaifama sebagai menjazmkan dua fiil. Berarti apa jawabannya? Kaifama sebagai apa kalau menurut Basroh? Kalau menurut Basra berarti dia hanya sebatas apa namanya isim saja. Seperti inama dan tadi mimma mimma tajlis ajlis atau kaifama tajlis apa eh, kaifama tajlisu ajlisu kaifama tajlisu ajlisu. Jadi dia nggak mensukunkan si tajlis ini. Jadi kaifama tajlisu ajlisu. Sedangkan kofein karena dia menjazmkan berarti dia kaifama tajlis ajlis. Ala kulihal secara makna sama, hanya beda pandangan. Kalau orang kufin itu mensukunkan, orang basirin itu nggak mensukunkan, tapi mendomahkan. Secara makna di Tapi kita, bukankah ada kaidahnya bahwa kalau beda ini beda makna Ustaz? ya benar. Tapi kalau misalkan deh, kalau misalkan kita tarik ya, misalkan kita tarik kalau misalkan beda irob, beda makna. Lalu bagaimana cara kita bisa memaknai kalimat ini? Itu pertanyaan saya untuk Mbak Bulan coba. Secara yang Mbak Bulan ketahui saja. Kalau misalkan tadi Mbak Bulan bilang beda irob, beda makna. Jawabannya tentu akan sulit, gitu kan? Tentu akan sulit kita menentukan bagaimana cara kita memaknai kalimat ini. Nah, yang bisa saya juga jawab terkait tentang beda irob, beda makna, itu adalah ketika memang kalimat tersebut itu punya punya ini Mbak, punya sesuatu yang ada iltibas, sesuatu yang ada kesamaran. Dan misal saya bilang gini, Allah masuk, ma ajmalu zaidun, ma ajmalu zaidin, ma ajmala zaidan. Nah, di saat tiga kalimat itu tidak ada harokatnya. Tentu kita akan kesulitan untuk menentukan ini maksudnya apa. Ma ajmalu zaidin kah? Atau ma ajmala zaidun kah? Atau ma ajmala zaidan kah? Itu kan tentu akan beda irob, beda makna. Nah, di saat itulah kaidah beda irob, beda makna itu bisa kita pakai. Tapi kalau dalam hal ini, sepertinya kita akan kesulitan kalau menggunakan apa namanya ucapan atau kaidah yang tadi kita sebutin, yang beda irob, beda makna. Gitu. Gimana Mbak Ulan? Kalau ada diskusi Oh lagi iya Ustaz, silakan. berarti kalau menurut Basroh itu hanya 17 gitu ya? Karena Hanya kan kaifama 17, nggak termasuk ya. nggak masuk dia. Nggak masuk. Hmm, iya Ustaz. Oke, ada lagi? Ini Ustaz yang tadi Ustaz saya belum paham ini. Yang falfa Yang mana? robitot lil jawabi Ah, itu ya oke. kenapa begitu? Nah, terus yang kedua harus harusnya tuh fi'lun amrin fi'lun am ya ataukah fi'lul amri gitu Ustaz. Oke. Fi'lun amri, nah itu. Nah, jawaban pertama, Pak itu ada tersebab tidak adanya keserasian antara jawab syarti dan fi'il syarat. Tidaknya keserasian. Yang dimaksud dengan tidaknya keserasian itu gini, jawab syartinya menggunakan fi'il mudhari, tapi fi'il syaratnya menggunakan fi'il mudhari, tapi jawabnya bukan menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan isim misalnya, atau menggunakan fi'il amr misalnya. Yang mana di situ nggak ada keserasian. Maka ketika tidak ada keserasian, maka harus ada fa yang menjadi robit.
yang menjadi wasilah untuk mengikat antara jawab syarti dan juga fi'il syaratnya. Nah, ini tidak berlaku untuk fi'il mudhari, untuk fi'il madhi. Kenapa Ustadz? Karena fi'il madhi ketika didahului oleh amil syarat ataupun amil syarat, maka maknanya yang tadinya madhi berubah menjadi makna mustakbal. Contoh misalnya, in yuzakir Zaidun najaha. Kalau Zaid belajar, maka dia akan lulus. Nah, kalimat in yuzakir Zaidun najaha itu bisa kita sebut sebagai namanya tatobuk, serasi. Kenapa? Karena fi'il najaha, fi'il madhi najaha, sebelumnya didahului oleh amil syarat. Maka maknanya yang tadinya madhi berubah menjadi makna mudhari. Nah, oleh sebab itu, ketika fi'il mudhari disandingkan dengan fi'il madhi sebagai jawabnya, maka itu nggak perlu pakai fa. Kenapa? Karena najaha di situ sudah menempati maknanya mustakbal atau maknanya fi'il mudhari, dan di situ terjadi keserasian. Maka najaha tidak perlu adanya fa. Nah, adapun selain dari fi'il madhi, maka dia menggunakan fa sebagai pengikat untuk menjadi jawaban atas syarat yang diberikan oleh kalimat yang pertama tadi atau jumlah yang pertama tadi. Gitu. Gimana, Itu Mbak Ulan? kaidah mutlak Ustaz. Kaidah mutlak, ya, kaidah mutlak ya. Saya pernah baca di beberapa literasi, nggak beberapa literasi, saya pernah baca, cuman saya nggak bisa menyebutkan di mana kitabnya, tapi saya pernah baca. Dan saya ingat banget, musannif kitabnya bilang kayak gitu. Kalau fi'il madhi didahului oleh fi'il syarat seperti idza dan teman-teman yang lain, maka dia berubah menjadi maknanya makna mustakbal, makna yang akan datang. Nah, pertanyaan kedua, apa tadi Mbak? Pertanyaan kedua, oke. Yang benar itu fi'lu amrin atau al fi'lu al amri, gitu. Nah, jawabannya gini. Yang benar adalah fi'lu amrin. Kenapa kok amrin? Karena kalimat amr itu bukan sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, tapi dia adalah masdar. Masdar, sebagian ulama bilang kalau dia itu bukan sifat. Maka kalau fi'il madhi, karena dia itu madhi, isim fa'il, mudhari juga isim fa'il, mudhari, maka kita bilangnya al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu al-mudhari. Hanya saja ketika amr, karena dia itu masdar, maka tidak boleh kita bilang al-fi'lu al-amri. Tapi kita bilangnya fi'lul amri atau fi'lu amri. Sama seperti isim isyarah. Kita nggak boleh bilang ismul isyarah. Tapi kita nggak boleh bilang al-ismu al-isyarah. Kenapa? Karena kalimat isyarah, dia itu adalah masdar. Karena dia masdar, kita nggak boleh ngomong al-ismu al-isyarah, tapi ismul isyarah. Berbeda dengan ismul mausul. Mausul isim maf'ul, maka kita bilang al-ismu al-mausul. Tidak boleh kita bilang ismul mausul. Tidak boleh. Itu adalah perbedaan antara fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il. Gimana, Mbak Ulan? Silakan. Ya Ustaz, maksudnya kemarin saya dengar tuh nge-i'rabnya ada yang fi'lun amrin sama fi'lul amri gitu. Nah, itu sebenarnya yang pas itu, yang lebih baik itu yang mana gitu Ustaz? Fi'lu amrin. Yang tepat itu fi'lu amrin. Fi'lul mudhari apa fi'lun mudhari'un? Nah, kalau itu terserah, bisa fi'lul mudhari, tapi kalau di i'rab fi'lun mudhari'un. Oh, gitu. Yes, kalau madi, iya kalau madi Ustaz. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Bukan fi'lul madi Ustaz, nggak pakai alif lam madinya.
Enggak, kalau misalkan kita menjadikan dia tanwin, kita bilangnya fi'lun Mm-mm, madin. mm-mm. Kalau pakai alif lam, boleh nggak Ustaz? Al fi' nggak boleh. Kalau Bukan, pakai alif lam, al bukan fi'lu fi'lul al madhi. madi. Fi'lul Al madhi fi'lu al Ustaz. madi. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak Karena boleh. madi adalah sifatnya. Nggak boleh. Jadi al fi'lu al madi. Al Kalau mudhof fi'lu ilaih al Ustaz, mudaf. ditempatkan Nggak jadi bisa. mudhof ilaih. Nggak bisa. Karena madi itu merupakan sifat dari fi'il. Nggak bisa jadi mudaf ilaih dia. Oh, Nah, gitu. Iya, tapi kok saya pernah nemu ya catatan. Itu hmm. fi'lul mudhari. Jadi alif lam gitu. Fi'lul mudhari. Mungkin Mudhari'i keselip gitu. lah. Mungkin keselip lah sedikit lah itu. Keselip lah. Entah Oh, gitu. gurunya yang keselip atau kitanya yang keselip Iya, untuk saya mungkin nyatet. saya salah nulis. Terus Ustadz, itu Nah, nanti kaidahnya boleh di-share Ustadz yang mengenai yang fi'il madhi. Nah, ketika idza fi'il madhi Ustadz, berarti pakai fa nggak ininya jawabnya? Atau nggak perlu? yang tadi ini nggak Ya, perlu firman di kalau misalkan oh, in nggak perlu. yuzakir zaidun najaha, kan najaha kan dari firman di kan najaha, maka dalam kalimat itu nggak perlu ada fa. Kenapa? Karena najaha didahului oleh eh, syarat, dan kalau fi'il madi dahulu oleh syarat maka maknanya yang tadinya maknanya madi berubah menjadi makna mustakbal, sama seperti apa namanya, sama seperti fi'il mudhari. Ya, ada lagi yang lain silakan. Dulu Ustadz pernah nyampein ya yang waktu Hmm. jurumiyah itu eh, Hmm. apa yang bahwa ini kenapa alasannya itu dua apa menjazmkan dua fiil sedangkan pertamanya awalnya itu sebelumnya adalah satu fiil gitu. Itu apa Ustadz ya? Saya lupa itu. Ulang lagi Pak. Saya juga kok lupa ini. Saya pernah nyampain kok Yang saya waktu lupa. di jurumiyah itu kan Ustadz menyampaikan Ah, ah, eh, alasan gitu ya kenapa bisa menjazmkan dua fiil padahal dia kan satu kalimat ya gitu. Nah, sedangkan yang coba. sebelum-sebelumnya itu Terus Mbak. ya kan sebelum-sebelumnya itu hanya satu fiil gitu. Menasobkan misalkan gitu. Nah, itu apa ya? Saya lupa itu. Ustadz Nanti pernah coba kasih tarotnya gitu. saya rujuk lagi coba ntar rekaman-rekaman saya yang dulu. Saya kok juga kok belum ingat keingetan ini. Belum keingetan lagi. Misalnya. Ntar coba saya rujuk lagi. Ya, silahkan yang lainnya. Mulai diskusi. Enggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, yuk lanjut. Sekarang gantian lah Pak ini, Pak Rudi. Yuk Pak Rudi, kita masuk ke bab baru. Babu ma'rifatil asma. Babu ma'rifatil asma. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al marfu'atu, isim-isim yang dirofakkan sab'atun ada 7. Wahia adalah al fa'ilu, yang pertama adalah fa'il. Nahu contohnya ja'a zaidun, lapad ja'a zaidun. Wal fata wal qadi wa gulami. Dan lapad al fata al qadi gulami. Wal maf'ulu dan maf'ul alladzi lam yusamma, yang tidak diberikan nama. Alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nahu contohnya duriba zaidun wa yudrobu amrun, lafad duriba zaidun dan yudrobu amrun. Wal mubtada'u wa khobaruhu, dan mubtada dan khobarnya. Nahu contohnya wal mubtada'u dan mubtada wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Nahu contohnya zaidun wal fata wal qadi wa gulami imuna.
Zaidun wal fata wal qadi wal gulami qaimuna. Wasmu kana dan isim kana wa huwa wasmu kana dan isim kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya kana. Nahu contohnya kana Zaidun qaiman, lapad kana Zaidun qaiman. Wa khobaru inna dan khobar inna wa khawa Tuha. wa khawatuha, ya suka bingung nih, wa ada yang wa akhwatiha maksudnya. Wa khobaru inna wa khawatuha. Nahu contohnya inna Zaidan qaimun, lapad inna Zaidan qaimun. Wa tabi'u lil marfu'i dan yang mengikuti kepada yang dirofakkan. Wahwa adalah arba'u asya'a. Yang diikutkan kepada yang dirofakkan ada 4 perkara. An-na'tu, yang pertama na'at. Nahu contohnya ja'a Zaidun al-fadilu, dapat ja'a Zaidun al-fadilu. Wal atfu dan yang kedua atop. Nahu contohnya ja'a Zaidun wa amrun, dapat ja'a Zaidun wa amrun. Wat taukidu dan yang ketiga taukid. Nahu contohnya ja'a Zaidun nafsuhu. Wal badalu dan yang keempat badal. Nahu contohnya ja'a Zaidun akhuka. Wahadihi dan ini kulluha semuanya mangkuratun huna disebutkan di sini ijmalan ala sabilit Ya, ti'dadi. ta'dadi. Ta'dadi ya. Mangkuratun huna ijmalan ala sabilit ta'dadi gitu. Hmm. Wasayadkuru Disebutkan secara, coba diartikan coba. Disebutkan secara global disebutkan secara sesuai global dengan mengikuti atas jalan urutannya. atas jalan apa Ustaz? Secara ala sabil itu bisa jadi secara berurutan. Secara berurutan ya. Betul. Ya. Wasayad kuru dan akan wasayudkaru dan akan disebutkan kullu wahidin minha setiap masing-masing darinya fi babin fasilatin di dalam bab yang terpisah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu dan Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah a'lamu yang maha mengetahui. Ini mufassolatan kayaknya, Pak. Dia Dan menjadi mufassolatan. Fi babin mufassolatan. Fi babin mufas fi babin mufassilatin mufassalatin kemana saat itunya? Dia menjadi hal secara terperinci. Fi babin mufassalatan. Kalau dia jadi apa? Naatnya nggak pas tuh. Fi babin mufassalatin. Karena tidak masuk di sini karena muzakkar di sini muannas. Ya. Oke. Yuk. Nah, di sini merupakan kita sudah istirahat. Ibaratnya begitu. Istirahatnya di mana, Ustaz? Istirahatnya kita sudah memasuki pendetilannya aja. Karena sebenarnya inti dari nahwu itu sudah disebutkan Ibnu Ajurum di 3 pelajaran sebelumnya. Babul i'rab, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab al-faslu fil mu'rabati al-faslu di al-fasl saya kok ke ini nama babnya kok ini nggak ingat. Faslun fil mu'robat kalau nggak salah. Faslun fil mu'robat. Nah, Ibnu Ajurum menyebutkan i'rob di 3 bab sekaligus. Itu menjadi petanda kalau sebenarnya kalau kita ingin fakih, kalau kita ingin bisa bahasa Arab khususnya di nahwu, kuasai 3 bab itu.
Karena di bab-bab berikutnya itu hanya ada ya tambahan, pendetilan. Tapi kuncinya kamu tahu bahwasannya ada istilahnya fa'il, ada istilahnya marfu, ada istilahnya mansub, ada istilahnya majrur, ada istilahnya majzum. Yang dimana marfu, majzum, apa namanya, majrur dan majzum itu merupakan istilah alqab, merupakan lakob. Lakob dari suatu isim ataupun suatu fiil di dalam keadaan atau di dalam sebuah susunan jumlah, suatu jumlah Arabiah. Nah, ini hanya sebatas pendetilan saja. Kalau misalkan marfu'nya di sini apa namanya? Oh, mubtada. Kalau marfu'nya di sini namanya apa? Oh, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau marfu'nya di sini namanya apa? Oh, khobar. Kalau marfu'nya di sini namanya apa? Oh, isim kana. Kalau marfu'nya di sini namanya apa? Oh, khobar kana. Kalau marfu'nya di sini apa nama? Oh, na'tun. Nah, apa di sini? Ma'atof dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini tuh kita diarahkan Ibnu Ajurum untuk mendetilkan marfu'nya ini sebagai apa kita. Marfu'nya sebagai apa? Oh, sebagai fa'il. Oh, sebagai ini. Itulah kurang lebih takwil yang bisa saya sampaikan di bab ini. Terus berikutnya, di bab ini juga musonif kita hanya menyebutkan secara global. Secara global saja bahwasanya marfu itu ada di fa'il, ada di al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu 2, mubtada 3, khobar 4, isim kana 5, khobar inna 6, ditambah 4, berarti ada 11. 10. Ya, 10. Fa'il, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tambah 4 berarti 10. Jadi di bab marfuat hanya ada 10 bab. Yang mana insya Allah setelah ini akan disebutkan satu persatu apa yang dimaksud dengan babul fa'il ila akhirih. Sampai kepada bab al-badal. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tafadhol. Sebelum ditutup dan memberikan kesimpulan, saya apa namanya persilakan untuk ada diskusi kalau ada yang mau diskusikan. Ustadz Afwan, apakah udah ada jawaban Ustadz? Udah ada nemu gitu? Belum, Mbak. Apa arti dari mubtada khobar? Oh, mubtada khobar belum. Saya belum nemu. Saya belum nemu. Belum nemu. Sejauh ini saya menggunakan istilah yang pernah Mbak sampaikan saja. Gitu. Dan menurut saya itu yang paling dekat dengan apa ya, paling mudah dipahami. Sampai sejauh ini saya belum bisa menemukan. Atau Pak Rudi pernah menemukan Pak padanan kata dari kata mubtada dan khobar sama Pak Nana juga. Pernah dengar padanan kata dari keduanya? Dalam bahasa kita, dalam bahasa kita. Mubtada dan khobar. Maksudnya gimana, Ustaz? Mubtada bahasa Indonesianya apa, Pak? Gitu ya. Berita dan yang diberitakan. Oke, Gitu. berarti kan berarti itu belum menjawab gitu, Pak ya. Karena kan kalau fa'il subjek gitu. Terus kalau maf'ul objek kan kalau di bahasa kita gitu kan. Nah, berarti mubtada itu belum ada apa ya? Belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia seperti fa'il dan maf'ul. Hanya sebatas yang diberitakan dan yang memberitakan. Gitu aja, Pak. Oke, kalau Pak Nana sendiri pernah dengar, Pak, padanan kata bahasa Indonesia satu katanya gitu? Lama Ustaz, belum Ustaz. Belum juga. Oke. Nah. Tuh, saya juga belum menemukan, Pak. Belum. Dan sepertinya saya menduga mubtada ini belum ada padanan di bahasa Indonesia. Kalau ada, saya insya Allah ntar saya kasih tahu, Pak. Saya belum menemukan sampai sejauh ini. Nah, ada lagi diskusi yang lain, silakan. Ada ya? Oke, baik. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun dan kita tutup ya kita akhiri dengan sedikit khulasoh bahwasanya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab jawazim. Lagi-lagi bahwa jawazim
merupakan keunikan ataupun salah satu khosois, salah satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh fi'il saja. Yang kedua, amil yang menjadi jazm atau yang menjazmkan fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il, yang menjazmkan satu fi'il itu hampir semuanya adalah harfun. Hampir semuanya adalah harfun. Sedangkan yang menjazmkan dua fi'il dibagi menjadi dua. Ada yang harfun, yaitu in dan ilma. Ada yang ismun, yaitu apa? Sisa dari 18. Sisa dari amil yang menjazmkan dua fi'il. Berarti haitsuma, kaifama, mahma, idza, terus anna, aina, mata, dan lain sebagainya. Sisanya itu adalah isim. Nah, yang mana konsekuensi kalau kita bilang isim berarti amil syarat tadi itu dia pasti punya kedudukan dalam sebuah susunan kalimat atau dalam sebuah tarkib. Yang mana kita sebutin, kadang dia bermakna sebagai mubtada, kadang dia bermakna sebagai majrur, dan kadang dia sebagai bermakna maf'ulun bihi. Nah, itulah merupakan konsekuensi kalau kita bilang amil syarat di situ adalah isim. Tapi kalau harfun dia nggak punya tempat, nah. Dan insya Allah kita sudah sampai kepada babu ma'rifatil alam, babul marfu'atil asma. Yang insya Allah kita akan memulai perjalanan ini. Kalau saya katakan ini kita sudah sampai 3/4 lah ya. 3/4, enggak, apa? 3/5. Kalau misalkan kita bagi jurumnya itu ada 5, ini kita sudah memasuki yang 3/5. 3/4-nya itu di bab mansubat dan 5/5-nya atau bab terakhirnya itu ada di bab marfu'at. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita sudah sampai di babul fa'il. Insya Allah kita ketemu di, insya Allah karena hari ini saja, hari Kamisnya, insya Allah kita ketemu di hari Sabtu pekan depan. Bismillah ta'ala. Dan mohon maaf, saya masih punya hutang pertemuan yang lalu. Insya Allah semoga bisa masih bisa lah kejar dengan target kita menyelesaikan kitab ini. Insya Allah biiznillah ta'ala. Barakallahu li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.